Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Pertama, pengertian sejarah peradaban Islam. Kedua, kondisi Arab pra-Islam yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Syarifah. Pada bab pertama, mengenai pengertian sejarah peradaban Islam. Jadi, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan perubahan manusia dan hubungannya dengan masyarakat. Peradaban diartikan sebagai kemajuan dalam segala aspek, termasuk pengetahuan, teknologi, dan lain-lain. Sedangkan kebudayaan adalah hasil aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup terus berkembang sepanjang kehidupan manusia. Kebudayaan Islam berasal dari ajaran Islam atau bersifat Islami. Periodisasi peradaban Islam menurut Harun Nasution itu terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik, pertengahan, dan modern. Selanjutnya pada bab 2 mengenai bangsa Arab pra-Islam. Jadi bangsa Arab pra-Islam keturunan Sam bersama Romawi dan Persia tinggal di semenanjung Arabia. Ada 2 kelompok utama, yaitu bangsa Baida dan bangsa Bakoya dan Etaniyin dan Kotaniyin. Sistem kepercayaan bangsa Arab pra-Islam itu mereka kebanyakan menyembah berhala, matahari, bulan, bintang, dan juga menganut agama Hanif. Kondisi politik bangsa Arab pra-Islam itu bersifat diktator, hak rakyat diabaikan dan kekayaan dimanfaatkan oleh pemimpin. Kondisi ekonomi masyarakat Arab jahiliyah itu bergantung pada perdagangan dan bisnis, sedangkan kondisi moralnya sangat rendah karena kemusyrikan, kekafiran, dan ketidakadilan. Adapun kondisi budaya ditandai oleh hidup nomaden, pemberani, dan menguasai ilmu meramal serta navigasi binatang. Masa kelahiran Islam. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah di kota Mekah, salah satu daerah di Jazirah Arab, atau bertepatan dengan tanggal 20 April 570 Masehi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul pada malam hari tanggal 17 Ramadan. Nah, hal tersebut ditandai dengan turunnya malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, yang ketika itu Muhammad SAW sedang menyepi di Gua Hira. Nah, usia Nabi Muhammad pada saat itu yakni 40 tahun. Setelah wahyu pertama datang, terputuslah wahyu selama lebih kurang 2 tahun. Kemudian Jibril datang lagi untuk membawa wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Nah, dengan turunnya wahyu kedua itu, maka Nabi Muhammad sudah wajib menyampaikan dakwah. Kemudian pembentukan negara Madinah ini diawali dengan diperintahkannya Nabi Muhammad oleh Allah untuk meninggalkan kota Mekah karena kaum kafir Quraisy berencana untuk membunuhnya. Yastrib atau sebelum berubah menjadi Madinah ini dipilih oleh Nabi Muhammad SAW sebagai tempat untuk menetap setelah hijrah dari Makkah pada tahun 622 Masehi. Pada awal kedatangan Rasulullah, penduduk Yastrib atau Madinah ini terdiri dari 3 kelompok, yaitu bangsa Arab Muslim, bangsa Arab non-Muslim, dan orang Yahudi. Nah, untuk menyelaraskan hubungan antara ketiga kelompok tersebut, Nabi Muhammad SAW membuat suatu perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah. Nah, berdasarkan perjanjian dalam Piagam Madinah, ini dapat diketahui bahwa Nabi telah membentuk negara Islam di Madinah dan Rasulullah menjadi kepala pemerintahannya. Nah, ada pun beberapa peperangan yang pernah dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Yang pertama ialah Perang Badar yang terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah. Kemudian Perang Uhud yang terjadi pada 7 Syawal 3 Hijriah, Perang Khandaq yang terjadi pada Syawal 5 Hijriah, Perang Khaybar yang terjadi pada Muharram 7 Hijriah, dan Perang Hunain yang terjadi pada 8 Safar 8 Hijriah. Nah, dalam melakukan aktivitas dakwah, salah satu media yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam adalah surat. Nah, surat-surat tersebut ditinjau dari segi isi dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu surat-surat yang berisi seruan untuk masuk Islam, kemudian surat-surat yang berisi aturan-aturan dalam Islam, dan surat-surat yang berisi
beberapa hal yang wajib dikerjakan oleh orang non-muslim terhadap pemerintah Islam. Selanjutnya ialah materi tentang masa Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin merupakan para pengganti yang mendapat petunjuk sebagai pemimpin umat Islam dari kalangan sahabat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 khalifah. Yang pertama ialah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ia memerintah pada tahun 11 hingga 13 Hijriah atau 632 hingga 634 Masehi. Nah, pada masa pemerintahannya terdapat beberapa kebijakannya, yaitu melakukan perluasan wilayah, memerangi pelaku murtad dan nabi-nabi palsu, dan menghimpun ayat-ayat Al-Quran. Adapun khalifah yang kedua, yakni ialah Khalifah Umar bin Khattab yang memerintah pada 13 hingga 23 Hijriah atau 634 hingga 644 Masehi. Adapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada masa pemerintahannya yaitu melakukan perluasan wilayah, membuat kalender Hijriah, menerapkan sistem administrasi negara, membuat mata uang, dan mendirikan lembaga Baitul Mal. Yang ketiga ialah Khalifah Utsman bin Affan yang memerintah pada 23 hingga 35 Hijriah atau 644 hingga 656 Masehi. Nah, kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada masa pemerintahannya yaitu melakukan perluasan wilayah kekuasaan Islam, kemudian melakukan pembukuan kitab suci Al-Quran, dan mengangkat kerabatnya menjadi pejabat negara. Yang terakhir ialah Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintah pada 35 hingga 40 Hijriah atau 656 hingga 661 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Ali melakukan kebijakan-kebijakan politik seperti memecat gubernur yang diangkat Utsman bin Affan dan menggantinya dengan gubernur yang baru. Kemudian mengambil kembali tanah-tanah negara yang dibagikan Utsman kepada keluarganya seperti hibah dan pemberian yang tidak diketahui alasannya secara jelas, dan memfungsikan kembali Baitul Mal serta melakukan perdamaian dengan Muawiyah pada perang pemerintahan Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah merupakan kekhalifahan pertama setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin yang didirikan oleh seorang ahli yang sangat menguasai dunia politik, kemudian cerdik dan ahli siasat. Penguasa yang kuat dan memiliki planning yang bagus dalam urusan pemerintahan. Dia adalah Muawiyah bin Abu Sufyan bin Umayyah bin Abdul Al-Syam, kemudian bin Abdul Manaf bin Qusay. Dinasti Umayyah menjadi catatan sejarah Islam yang telah melahirkan peradaban Islam yang luar biasa dan berhasil membuktikan kepada seluruh dunia bahwasanya kerajaan Islam mampu berdiri tegak dan bersaing dengan dua kerajaan non-muslim, yaitu Persia dan Bizantium. Puncak kejayaan dinasti Umayyah terlihat pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik. Khalifah Al-Walid mewarisi stabilitas politik yang memungkinkan dapat membangun negara. Oleh sebab itu dia memperluas Masjid Mekah dan membangun Masjid Madinah. Di Syam dia juga membangun sejumlah sekolah dan rumah ibadah serta membangun lembaga-lembaga sosial seperti lembaga yang menangani penderita penyakit kusta, lumpuh, dan buta. Kemudian kekuasaan dinasti Bani Umayyah runtuh pada tahun 750 Masehi ketika Khalifah Marwan dikalahkan oleh pasukan Abbasiyah dalam pertempuran Zab. Kekalahan itulah yang menjadi akhir dari kekuasaan dinasti Umayyah. Kemudian kekuasaan dinasti Umayyah berlangsung selama 90 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, sistem pemerintahan dipimpin oleh 14 khalifah. Yang pertama itu Muawiyah bin Abu Sufyan, kemudian Yazid bin Muawiyah, yang ketiga yaitu Muawiyah bin Yazid, kemudian yang keempat Marwan bin Hakam, kemudian yang kelima Abdul Malik bin Marwan, kemudian yang keenam bin Abdul Malik, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik, kemudian yang delapan Umar bin Abdul Aziz,
Yang 9 Yazid bin Abdul Malik. 10 Hashim bin Abdul Malik. Kemudian 11 Al-Walid bin Yazid. Kemudian yang 12 Yazid bin Abdul Malik. Kemudian 13 Ibrahim bin Walid. Kemudian terakhir Marwan bin Muhammad. Kemudian masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Nah, sejarah berdirinya Bani Abbasiyah disebutkan dalam sejarah bahwa Bani Abbasiyah sendiri diadopsi dari nama salah seorang paman Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Dari sini kemudian memunculkan pendapat bahwa Bani Abbasiyah yang paling pantas dan untuk melanjutkan estafet kekhalifahan Islam adalah mereka, karena mereka merupakan cabang dari Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sebelum berdirinya Bani Abbasiyah, ada 3 poros utama yang menjadi pusat kegiatan, di mana satu dengan lainnya mempunyai kedudukan tersendiri dalam memainkan peran untuk menegakkan kekuasaan keluarga besar paman Nabi Muhammad SAW. Abbas bin Abdul Muthalib, dari nama itu pun yang disandarkan pada 3 tempat pusat kegiatan, yaitu Humayyah, Kufah, dan Khurasan. Periodisasi Bani Abbasiyah terbagi menjadi 4 periode, yaitu pembentukan, kemajuan, kemunduran, dan keruntuhan dinasti Bani Abbasiyah terhitung dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah, atau 750 sampai 1258 Masehi. Kedua, pergantian khalifah pada pemerintahan Bani Abbasiyah mengalami beberapa kali pergantian, dimulai dari pengaruh Persia, peranan Turki Bani Buwayhi, dan terakhir Turki Saljuk. Ketiga, sejarah terbentuknya dinasti Bani Abbasiyah merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintahan dinasti Bani Umayyah yang melakukan diskriminasi kepada banyak lapisan masyarakat. Terlebih lagi, Bani Abbasiyah menganggap bahwa merekalah yang pantas memegang tampuk kepemimpinan Islam secara mereka lebih dekat dengan nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, pada awal kepemimpinan Khalifah pertama dan kedua Bani Abbasiyah mengalami perkembangan yang pesat, dan pada saat di bawah kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun, dinasti Bani Abbasiyah mengalami kemajuan pesat baik dalam kebudayaan, infrastruktur politik maupun ilmu pengetahuan. Kemudian yang kelima, kemunduran dinasti Bani Abbasiyah ditandai dengan para khalifah yang tidak amanah serta tidak mampu mengemban amanah. Tekanan dari 3 pihak, yaitu orang-orang Turki Bani Buwayhi dan Turki Saljuk, kemerosotan ekonomi akibat pergolakan aliran Sunni dan Syiah dan perang salib, sampai pada akhirnya dinasti Bani Abbasiyah harus runtuh akibat invasi bangsa Mongol ke Baghdad. Sekian pemaparan.